Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video kelompok 9 Vicky Mamara. Nama kelompok Aidil Akbar, Erjiansah Bakti Siregar, Muhammad Rizky Fareza, Nurhariza Hasanah. Sebelum mulai video ini, jangan lupa like and subscribe. Selamat menonton. Konsep infak, sedekah, dan hadiah. Pengertian infak. Secara bahasa infak berarti mengeluarkan atau menghabiskan. Sedangkan secara istilah, infak merupakan mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan mendapatkan manfaat dari suatu hal sesuai syarat Islam. Konsep infak berbeda dari zakat karena dalam infak tidak disyaratkan harta harus mencapai nisab dan haul. Tidak juga diperintahkan untuk dibagikan kepada golongan tertentu. Secara terminologi, infak merupakan membelanjakan harta di jalan Allah dikarenakan kecintaannya kepada Sang Pencipta dan bentuk rasa syukur karena diberikan rezeki dan kenikmatan yang melimpah oleh Sang Maha Pencipta. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Jika zakat dan nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Syarat dan rukun infak. Syarat merupakan suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan. Syarat bagi seseorang yang akan berinfak yaitu yang pertama, seseorang yang hendak berinfak harus memiliki barang atau harta yang akan diinfakkan. Kedua, seseorang yang merdeka. Yang ketiga, bagi orang yang berinfak haruslah balik atau dewasa. Yang keempat, berinfak bukan karena paksaan dari pihak manapun. Yang kelima, adanya wujud penerima infak adalah nyata atau benar-benar ada saat diberikan infak. Yang keenam, orang yang menerima infak adalah orang yang sudah balik atau dewasa. Sedangkan rukun yang harus dipenuhi pada saat berinfak yaitu yang pertama, orang yang berinfak yaitu orang muslim yang menginfakkan hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang menerima infak. Jika ada orang yang mengeluarkan infak, maka harus ada orang yang menerima infak, yaitu orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Yang ketiga, harta atau barang yang diinfakkan. Selain adanya penginfak dan orang yang menerima infak, harta atau barang yang akan diinfakkan juga memiliki syarat agar harta atau barang tersebut bermanfaat bagi penerima infak. Yang keempat, serah terima barang yang diinfakkan dalam Islam disebut sebagai ijab kabul, yaitu adanya serah terima antara penginfak dengan penerima infak yang merupakan syarat sah terjadinya akad infak, karena akad merupakan dasar agar terjadinya transaksi. Macam-macam infak. Kata infak sering digunakan dalam Al-Quran dan hadis untuk beberapa hal, sehingga secara hukum infak terbagi menjadi 4, yaitu pertama, infak wajib, berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti membayar zakat, membayar mahar, menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditolak dan masih dalam keadaan iddah. Yang kedua, infak sunnah. Infak sunnah berarti mengeluarkan harta dengan niat sodako atau dengan kata lain menunjukkan pada harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai wajib, seperti infak untuk jihad, infak kepada yang membutuhkan, misalnya memberi uang kepada fakir miskin atau menolong orang yang terkena musibah dan lain sebagainya. Yang ketiga itu infak mubah. Infak mubah berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. Yang keempat, infak haram. Infak haram berarti mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti infaknya orang fakir untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua itu infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. Hikmah infak. Yang pertama itu infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Orang yang enggan berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Yang kedua, infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana
yang dibutuhkan umat Islam, menolong dan membantu kaum duafa. Kaum duafa adalah sebuah kelompok manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas. Baik, materi selanjutnya yaitu sedekah. Yang mana sedekah berasal dari kata as-sadaqah yang diambil dari kata as-sidik yang berarti benar. Berarti juga suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Sedekah adalah suatu amalan baik yang apabila dilakukan mendapatkan pahala. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan bukti kebenaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sedekah zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau mengembangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal dan perbuatan baik. Hukum sedekah. Para fuqaha atau ahli fikih sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah, ada kalanya hukum sedekah menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang berdasarkan mengetahui bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekahnya untuk kemaksiatan. Dalam kitab terjemahan atau perspektif fikih, sedekah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu wajib, sedekah sunnah, sedekah mahruh, dan sedekah haram. Rukun dan syarat sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing ada 4. Yang pertama, orang yang memberi, syaratnya yang memiliki benda itu dan berhak mentansarufkan atau memperedarkannya. Kedua, orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak memiliki hak sesuatu. Ketiga, ijab dan kabul. Ijab ialah menyatakan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari yang menerima pemberian. Keempat, barang yang diberikan. Syaratnya barang yang dapat dijual. Berikutnya, macam-macam sedekah. Sudah banyak pakar yang menulis tentang cara macam-macam sedekah dari pelbagai aspeknya. Ada yang membagi sedekah berdasarkan bentuknya. Pertama, sedekah materi adalah sedekah yang dapat memberikan sebagian harta miliknya kepada orang lain berupa materi, semisal makanan, minuman, dan seperti air, nasi, pisang, uang, batu, semen, tanah, bangunan, emas, dan lain sebagainya. Kedua, sedekah non-material adalah sedekah yang dapat dilakukan secara dengan tanpa mengeluarkan materi, akan tetapi bisa berupa tenaga, pikiran, nasihat, atau sekedar senyuman ketulus kepada sesemua. Yang terakhir, hikmah sedekah. Sedekah memiliki nilai sosial yang tinggi. Orang yang bersedekah dalam ikhlas ia bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah yang dapat dipetik sebagai berikut. 1. Orang yang bersedekah lebih mulia dibandingkan orang yang menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kedua, mempererat hubungan sesama manusia, terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil atau egois, dan dapat membersihkan harta serta dapat mendamurkan Tuhan. Yang ketiga, orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat. Masuk ke materi hadiah. Apa itu hadiah? Secara bahasa, hadiah adalah serapan dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata hadiah, yang berarti pemberian penghargaan. Secara etimologi adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberi penghargaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormatin antara sesama. Rukun dan syarat hadiah. Yang pertama, pemberi hadiah atau al-wahib. Pemberi hadiah harus merupakan pemilik sah dari harta yang diberikan, serta memiliki kecukupan hukum untuk mentasarufkannya. Pemberian dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Yang kedua, penerima hadiah atau al-mahublah.
Penerima hadiah adalah pihak yang berhak memiliki harta secara syar'i. Apabila penerimanya belum cukup hukum, maka penerimaan dilakukan melalui wali ataupun pihak yang mewakilinya. Yang ketiga, objek hadiah atau al-mahub. Barang yang diberikan harus jelas, halal, dan dapat dimanfaatkan, serta termasuk harta yang sah untuk dialihkan ke pemilikannya. Objek hadiah tidak boleh berupa barang haram atau sesuatu yang belum ada. Yang keempat, sikhat atau ijab qabul. Harus terdapat pernyataan pemberian dan penerimaan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Sikhat ini menjadi penanda sahnya perpindahan pemilikan dalam akad hadiah. Hikmah hadiah. Hadiah tidak hanya dipahami sebagai proses pemindahan kepemilikan, tetapi juga sebagai praktek sosial yang memiliki implikasi etis dan moral yang luas. Hadiah berperan penting dalam memperkuat relasi sosial, karena dapat menumbuhkan kasih sayang, memperhalus interaksi, serta mengurangi potensi munculnya iri dan permusuhan di tengah masyarakat. Dengan adanya pemberian yang tulus, hubungan antar individu menjadi lebih harmonis dan stabil. Selain fungsi sosial, hadiah juga mengandung nilai pendidikan akhlak. Pemberian hadiah mendorong seseorang untuk berperilaku jujur, menepati janji, dan mengedepankan keikhlasan dalam setiap tindakan. Praktek ini membentuk karakter dermawan dan rendah hati, sekaligus mengikis sifat materialitis yang kerap mendominasi kehidupan modern. Dan hadiah. Pertama, perbedaan sedekah dan infak terletak pada sifat pencakupan pemberian. Sedekah memiliki makna yang lebih umum dan luas, mencakup pemberian dalam bentuk materi maupun non-materi seperti tenaga, senyuman, ilmu, serta tindakan sosial lainnya. Sedekah tidak dibatasi oleh waktu, situasi, ataupun jenis pemberian, sedangkan infak secara terminologi merupakan pengeluaran harta yang dikeluarkan ketika seseorang memperoleh rezeki atau karunia dari Allah SWT. Keduanya memiliki kesamaan dasar, yaitu tidak ditetapkan batas minimal maupun jenis tertentu kecuali pada zakat, dan kesemuanya dilakukan secara ikhlas dengan mengharap ridho Allah SWT. Kedua, perbedaan dapat dilihat dari aspek sasaran atau pihak penerima. Sedekah cenderung diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Infak diarahkan pada pengeluaran harta dalam jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah SWT, yang dapat ditujukan kepada keluarga, kerabat, lembaga sosial, maupun masyarakat luas untuk kemaslahatan bersama. Sementara itu, hadiah diberikan kepada seseorang yang memiliki jasa, prestasi, atau perbuatan baik sebagai bentuk penghargaan, apresiasi, atau upaya untuk mempererat hubungan sosial. Hadiah tidak berkaitan dengan kondisi ekonomi penerima, tapi lebih kepada nilai sosial dan simbolik. Ketiga, dari segi fungsi dan tujuan, sedekah berperan dalam membantu individu yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Infak lebih berorientasi kepada kepentingan kolektif dan pembangunan fasilitas publik seperti pembangunan masjid, lembaga pendidikan, fasilitas sosial, serta kegiatan dakwah. Hadiah berfungsi sebagai sarana meningkatkan keharmonisan dua belah sosial, mempererat hubungan interpersonal, serta memberikan penghargaan terhadap kebaikan atau kontribusi seseorang. Dalam konteks ini, hadiah bersifat lebih personal, simbolis, dan tidak terikat dengan ibadah sosial sebagaimana sedekah atau infak. Kesimpulannya, infak, sedekah, dan hadiah merupakan 3 bentuk pemberian dalam ajaran Islam, sama-sama menekankan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan kemuliaan akhlak. Meskipun memiliki kesamaan sebagai amalan kebaikan, ketiganya memiliki perbedaan dalam definisi tujuan hukum dan sasaran pemberian. Secara umum, ketiga konsep ini mengajarkan pentingnya berbagi, mempererat ukhuwah, dan menumbuhkan rasa syukur. Infak menekankan bantuan materi untuk kemaslahatan, sedekah menekankan kebaikan luas tanpa batas, dan hadiah menekankan penghargaan serta relasi sosial. Ketiganya menjadi wujud nyata dari ajaran Islam yang menekankan solidaritas, kepedulian, serta keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.